Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizal Andriansyah. Saya merupakan mahasiswa teknik pertambangan di Universitas Islam Bandung. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ke-14 mata kuliah petrologi dan juga mineralogi. Adapun beberapa hal yang akan kita bahas pada video kali ini yakni mineral logam, batuan beku dan juga mineral non logam. Yang pertama yakni batuan beku, meliputi jenis batuan beku, komposisi mineral batuan beku, tekstur batuan beku, struktur batuan beku dan juga keterdapatannya di Indonesia. Secara genesa, magma yang merupakan cairan silikat pijar yang mempunyai suhu dan tekanan tinggi tertentu akan selalu berusaha untuk mengintrusi batuan di atasnya sebagai usaha untuk mencapai permukaan bumi. Hal ini diakibatkan karena adanya perbedaan suhu dan juga perbedaan suhu dan juga tekanan yang signifikan antara permukaan dan juga bawah permukaan bumi. Berdasarkan tempat pembekuannya, maka batuan beku ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada batuan beku intrusif, yang kedua ada batuan beku ekstrusif. Yang dimaksud dengan batuan beku intrusif adalah batuan beku yang proses pembekuannya terjadi pada bawah permukaan bumi. Adapun yang dimaksud dengan batuan beku ekstrusif adalah batuan beku yang proses pembekuannya terjadi pada permukaan bumi. Dan adapun contoh batuan beku yang saya ambil pada kali ini yakni batuan diorit. Diorit merupakan batuan beku yang berjenis intrusif. Secara genesa, magma yang bersifat mobile akan mengintrusi berusaha naik ke permukaan. Namun sebelum mencapai permukaan, magma telah terjadi pengkristalan ataupun pembekuan sehingga terjadinya batuan beku intrusif. Dan selain daripada itu, diorit ini juga terbentuk dari magma yang bersifat intermediate. Komposisi mineral pada diorit, pada umumnya diorit berdasarkan top and bond memiliki kandungan silikat 52 sampai dengan 66%. Mineral tambahan pada batuan diorit dapat berupa kuarsa, apotik, kalsit, klorit, granit, dan juga epidot. Pada batuan juga warna logam yang hitam akan lebih dominan daripada warna putih. Umumnya berasal dari magma bersifat intermediate yang dimana tersusun atas 90% mafic. Tekstur batuan diorit. Tekstur dari batuan diorit adalah holokristalin, equigranular, dan panetik, dan banyak pula yang bertekstur porfiritik dengan penuklis berbentuk ekedral. Struktur pada batuan diorit di alam khususnya pada tubuh batuan beku terdapat sebagai stok, dike ataupun seal, juga sebagian kecil berasosiasi dengan yang besar dari batuan asam atau basal. Struktur batuan diorit masif dikarenakan massa batuannya yang seragam. Adapun keterdapatannya di Indonesia, pada umumnya jika kita merujuk kepada genesa batuan dioritnya yang merupakan batu hasil intrusi, maka melihat wilayah Indonesia yang merupakan wilayah yang terdapat banyak gunung, maka potensi diorit ini banyak. Tapi yang lebih terkenal yang banyak orang ketahui adalah diorit yang ada di Pemalang dan juga di Jawa Timur. Mineral logam. Pada kali ini saya mengambil contoh mineral logam emas. Emas adalah mineral logam yang mempunyai warna khas yakni berwarna kuning. Dalam tekstur halus ataupun bubuk, emas memiliki warna coklat kemerahan. Emas adalah logam mulia yang memiliki beberapa sifat unik, seperti lunak dan mudah dibentuk, mampu menghantarkan listrik, memiliki kilau alami, serta mudah dicampur dengan logam lain. Karena sifat-sifat tersebut, maka emas ini banyak digunakan untuk berbagai bidang kehidupan. Adapun deskripsi fisik mineral logam emas, yakni berwarna kuning, belahannya tidak sempurna, kekerasnya 2,5 sampai 3 skala Mohs, berat jenisnya 19,3 gram per cm kubik, kilapnya kilap logam, goresnya hijau atau coklat, transparansinya opaque, sistem kristalnya berdasarkan kristalografi adalah isometrik,
sifat dalamnya maleabel dan juga pecahnya hati. Emas memiliki rumus kimia AU atau aurum dan merupakan mineral logam natif elemen. Dengan kata lain, emas merupakan unsur yang tunggal di alam tanpa adanya suatu bentuk persenyawaan dengan unsur kimia lain. Logam emas merupakan logam yang tahan terhadap korosi, maka oleh karenanya, selain digunakan sebagai perhiasan, logam emas juga dapat digunakan sebagai pelapis untuk mencegah dari adanya korosi. Berdasarkan tabel periodik, maka didapatkan data nomor atom emas yakni 79, masa atomnya 197, kategori unsurnya logam transisi, golongannya 1B, ada di periode 6 dan juga nilai elektronegativitasnya sebesar 2,54 skala Pauling. Adapun mineral non logam yakni dolomit adalah suatu mineral karbonat anhidrat yang terbentuk dari kalsium magnesium karbonat. Idealnya memiliki rumus molekul CaMgCO32. Istilah ini juga digunakan untuk suatu sedimen batuan karbonat yang sebagian besar terbentuk dari mineral dolomit. Sebuah nama alternatif yang kadang-kadang digunakan untuk disebut batuan dolomitik adalah dolostone. Ini merupakan deskripsi fisik mineral non logam. Warnanya bening atau putih sampai krem. Belahannya sempurna, kekerasannya 3,5 sampai 4 skala Mohs. Berat jenisnya 2,85 gram per centimeter kubik. Kilapnya kilap kaca, goresnya putih. Transparansinya dapat transparan ataupun translucent. Sistem kristalnya berdasarkan sistem kristalografi heksagonal dan adapun sifat dalamnya rapuh. Karakteristik kimia dolomit mempunyai rumus kimia CaMgCO32 tersusun dari unsur-unsur Ca, Mg, C, dan O. Dengan adapun komposisi mineralnya yakni Ca 21,73%, Mg 13,18%, C 13,03%, O 52,06%, CaO 30,4%, MgO 21,7% dan CO2 47,9%. Dari paparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya diorit merupakan batuan buku berjenis intrusif terbentuknya di bawah permukaan karena berjenis intrusif. Pada umumnya diorit berdasarkan top and bond memiliki kandungan silikat 52 sampai dengan 66%. Teksturnya holokristalin, equigranular dan panatik serta memiliki struktur yang masif. Emas adalah mineral logam yang mempunyai ciri khas yang berwarna kuning dan sifat-sifat fisik lainnya, tergolong sebagai natif elemen dan tahan terhadap korosi. Adapun dolomit adalah suatu mineral karbon anhidrat yang terbentuk dari kalsium magnesium karbonat. Idealnya memiliki rumus molekul CaMgCO32, memiliki warna mulai dari bening hingga krem serta ciri fisik yang lainnya, dan tersusun atas komposisi mineral kimia masing-masing Ca 21,73%, Mg 13,18%, C 13,03%, O atau oksigen 52,06%, CaO 30,4%, MgO 21,7% dan adapun CO2 47,9%. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan juga kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.